Soraya tersenyum tipis, meskipun tidak dapat bersenang-senang dengan Si, paling tidak Soraya masih bisa bersenang-senang dengan uang Si. Aku akan selalu menantikan teleponmu sayang, ujar Soraya sambil memeluk Si dari belakang. Entah mengapa Si merasa tidak nyaman, Soraya memeluknya seperti itu. Sungguh, tidak seperti biasanya. Perlahan Si menurunkan tangan Soraya dan langsung menuju kursi kerjanya. Iya, aku akan menghubungimu secepatnya, seru Zi tanpa melihat ke arah Soraya dan langsung membaca berkas-berkas yang ada di atas meja. Baiklah, aku pergi dulu sayang, pamit Soraya yang hanya mendapatkan anggukan dari Zi tanpa suara. Kepergian Soraya bertepatan dengan masuknya Ansel ke dalam ruangan itu. Ansel berjalan tanpa melihat ke arah Soraya. Selama ini Ansel tidak menyukai Soraya, tapi karena Zi mengatakan Soraya hanyalah boneka mainannya, maka Ansel tidak keberatan dengan keberadaan wanita itu di sekitar Zi. Soraya pun menutup pintu ruangan Zi. Tumben dia pulang cepat, sindir Ansel yang tahu kalau Soraya datang ke ruangan Zi sebab tadi mereka berada di lift yang sama saat naik ke lantai ruangan di Ruth itu. Aku sedang sibuk, jadi tidak ada mood untuk bermain-main, jawab Zi sambil membolak-balikan berkas yang ada di depannya. Zi tidak melihat ke arah Ansel sama sekali, sebab saat ini sebenarnya Zi masih kesal dengan Ansel yang membawa pergi istrinya begitu saja tadi pagi. Kening Ansel berkerut sambil bibirnya mencoba menahan tawa. Wow, aku bisa melihat kalau kau sedang sibuk, sangat sibuk, tukas Ansel sambil mengetuk-ngetuk bibirnya dengan jari telunjuk yang ia lipat. Tapi mungkin aku bisa mengurangi sedikit kesibukanmu itu Zi, seru Ansel sambil membalikkan posisi berkas yang sedang dibaca oleh Zi tadi. Nah, dengan begini kau akan lebih mudah membacanya, jadi waktumu tidak akan terbuang lama, ledek Ansel sambil terkekeh sendiri. Kau tahu, aku itu sedang kesal padamu. Zi melempar Ansel dengan bola karet kesayangannya. Ups, refleks Ansel menghindar. Soal tadi pagi, tebak Ansel yang sebenarnya sudah tahu sumber kekesalan Zi. Sorry, aku sungguh tidak bermaksud apa-apa dengan Raya. Kami hanya pergi ke kantor bersama, hanya itu, tidak ada yang lain, tukas Ansel sambil menunggu jawaban apa yang akan Zi berikan. Dia sudah menjadi istriku Ansel, jadi jangan terlalu dekat dengannya, ujar Zi yang kini ini terdengar serius plus dengan tatapan yang serius pula. Kau cemburu Zi? Tanya Ansel sambil tersenyum. Ansel akan sangat senang jika Zi mengiyakan perkataannya itu. Cih, cemburu. Kau yang benar saja Ansel. Aku hanya tidak ingin kau dan dia terlibat skandal yang akhirnya akan memberikan dampak buruk pada perusahaan. Tangkis Zi yang saat ini sesungguhnya merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Jujur, Zi merasakan sesuatu pada Raya, tapi bukankah terlalu cepat untuk mengklarifikasikan itu sebagai cinta? Oh, begitu, jawab Ansel sambil mengkerutkan bibirnya. Kau benar-benar tidak memahami perasaanmu sendiri, Ji, seru Ansel dalam hati. Hai, apa aku mengganggu? Teriak Friendly yang baru saja masuk ke ruangan Zi tanpa izin. Hai, long time no see, sapa Ansel pada salah satu koleganya dan Zi itu. Sebenarnya Friendly tidak dapat dikatakan sebagai kolega kerja semata. Pria itu sebenarnya adalah salah satu anggota klub pengusaha muda dan famous yang ada di kota itu, yang di dalamnya Zi dan Ansel juga tergabung. Aku sudah izin masuk loh sama sekretarismu yang baru itu. Aduh, siapa ya tadi namanya? Brandy mencoba mengingat-ingat nama sekretaris Z. Anulika Rayana, sambung Ansel sambil menepuk pundak Brandy. Ya, Anulika Rayana, sebut Brandy sambil bersiul. Bodinya boleh juga, tukas pria itu yang tidak sadar kalau ucapannya membuat rahang Zi mengeras. Ansel hanya tersenyum melihat perubahan wajah sepupunya itu. Ada perlu apa kau kemari, Brandy? Tanya Zi dengan nada datar, sungguh tidak bersahabat. Sepupumu kenapa? Tanya Brandy kepada Ansel, yang tentu aja kalau mood Zi sepertinya sedang tidak baik.
Ansel hanya menaikkan bahunya sambil menaikkan satu alisnya. Well, aku datang untuk menyerahkan undangan ini untuk kalian. Friendly mengambil 2 undangan kecil dari saku dalam jasnya dan memberikannya kepada Z dan Ansel. Pesta koktail di tepi pantai dekat vilaku, ujar Friendly. Aku mengundang banyak wanita seksi, pastikan kalian datang sendirian, ujarnya dengan tatapan yang penuh makna, yang mana Z dan Ansel sudah sangat paham dengan makna tatapan Friendly. Tentu saja, jawab Ansel. Aku dan Z akan datang, lanjutnya. Cewek-cewek pasti akan sedih kalau kalian tidak datang. Lagi pula, ini partinya weekend. So, waktu kerja para pejantan tangguh seperti kita ini tidak akan terganggu, tukas Friendly. Woman penting, tapi cuan lebih penting, because no cuan, no woman man, seru Friendly yang hanya ditanggapi tatapan aneh oleh Z dan Ansel. Krik krik krik, sungguh garing. Well, aku cuma mau ngasih itu untuk kalian berdua, dan ingat besok untuk datang. Friendly pun keluar dari ruangan Z. Begitu Friendly menutup pintu itu, pandangannya terkunci pada sekretaris Z. Siapa lagi kalau bukan Raya? Friendly ingat, dia masih ada 1 undangan lagi di dalam jasnya. Entah mengapa Friendly sangat ingin memberikan undangannya itu kepada gadis yang baru saja dia kenalkan itu. Aku akan membuat dia menjadi kemeriahan di pesta nanti. Aku rasa Z pasti tidak akan keberatan bila kau menjadi keseruan di pesta nanti. Pikiran jahat sudah menghinggapi kepala Friendly. Hei, sibuk? Tanya Friendly pada Raya yang sedang merapikan jadwal Z untuk minggu depan. Raya mengangkat wajahnya dan melihat ke arah lawan bicaranya. Lumayan, jawabnya sambil tersenyum, kemudian kembali melihat ke arah buku catatannya. Weekend ini kamu gak ada lembur dari kantor kan? Tanya Friendly sambil menopangkan tangannya ke atas meja Raya. Namanya juga weekend, ya sudah pasti liburan dong, jawab Raya tanpa mengalihkan pandangannya. Mantap, pas banget, seru Friendly sambil mengeluarkan undangan dari saku dalam jasnya. Datang ya, ini pesta koktail yang aku adain. Semua pengusaha muda, pria dan wanita datang ke pesta ini. Bos kamu juga datang? Pancing Friendly yang mengira Raya juga tipikal sekretaris yang suka manjat ranjang bosnya demi uang. Raya menatap Friendly sambil mengambil undangan yang diselipkan oleh Friendly di celah jari Friendly. Tapi aku bukanlah pengusaha. Apakah aku layak untuk datang ke pesta ini? Tanya Raya yang sebenarnya sangat paham dengan pesta beginian. Dulu ketika masih hidup kaya raya, Raya pernah beberapa kali dapat undangan yang serupa, tapi selalu di-skipnya sebab Raya tahu tidak jarang pesta-pesta seperti itu berakhir dengan pergaulan bebas antara pria dan wanita, dan itu sangat dihindari oleh Raya. Hanya saja kali ini terima kasih atas undangannya, aku pasti akan datang, ujar Raya sambil tersenyum dan menyimpan undangan itu ke dalam tas tangannya. Aku sangat mengharapkan kehadiranmu cantik, gombal Friendly. Pasti, jawab Raya kemudian lanjut bekerja. Sedangkan di dalam ruangan Z, kau akan pergi kan Z? Tanya Ansel sambil duduk di tepian meja kerja Z. Apa aku ada alasan untuk tidak pergi? Jawaban yang Z berikan sungguh menggambarkan diri Z yang dulu cuek, dingin, dan tidak peduli. Raya, apakah hadirnya kini tidak bisa menjadi alasanmu untuk melewatkan pesta itu? Tanya Ansel hati-hati. Memangnya apa arti wanita itu bagiku? Pret, diambil orang baru nyahok kau Ji, ejek Ansel dalam hati. Oke lah kalau begitu, kita pergi barengan ya aja ya, ujar Ansel yang hanya dijawab anggukan oleh Z. Terus Raya? Tanya Ansel lagi. Raya? Ya di rumah, tugas istri itu kan di rumah, jawab Z acuh tidak acuh. Telinga Ansel makin gedek dengarnya, tapi tetap saja untuk membawa Raya ke pesta begituan, ibaratnya dalam pikiran Ansel, pesta yang akan diadain Friendly itu pasti pesta koktail plus. Raya tidak layak datang ke situ. Ini berkas yang udah aku emailkan ke kolega kita di Itali. Mereka berharap kau sendiri yang akan datang mengunjungi mereka untuk deal kali ini sih.
Kalau kau setuju, aku harap kau dapat membawa serta Raya, bukan sebagai sekretarismu, tapi sebagai istrimu. Anggap perjalanan bisnis ini sebagai bulan madu kalian, ujar Ansel meletakkan beberapa berkas ke atas meja Z. Ansel pun turun dari meja itu dan melangkah keluar. Ingat, untuk minta izin ke Raya sebelum kita pergi besok, tugas Ansel, lalu menutup pintu ruangan Z. Begitu Ansel menutup pintu itu, Z langsung bersandar ke kursinya. Diambilnya undangan dari Friendly, diketuk-ketuknya pinggiran undangan itu ke meja kerjanya. Z sedang berpikir, bagaimana caranya dia menghindari wanita-wanita nakal di pesta itu. Z sedang sangat tidak mood untuk berurusan dengan wanita baru lagi. Terakhir, dia berurusan dengan seorang wanita yang baru dia kenal, berakhir dengan sebuah pernikahan. Z tiba-tiba teringat Soraya. Benar, mengapa Z tidak menjadikan Soraya sebagai tameng hidupnya? Paling tidak dengan menggandeng Soraya, maka Z tidak perlu lagi raket nyamuk untuk menyingkir wanita-wanita yang pasti akan menempel padanya selama pesta itu. Lagi pula kan Soraya memang adalah pacar Z. Semua orang di dunia juga tahu itu. Kau di mana, Soraya? Tanya Z kepada Soraya begitu telepon itu tersambung. Aku sedang di salon, sayang. Jawab Soraya berbohong, sebab saat ini dia sedang ada di apartemen salah satu selingkuhannya yang berprofesi sebagai model juga. Temani aku ke villanya Friendly di Dusto, Sabtu dan Minggu ini dia mengadakan pesta koktail, ujar Z. Soraya menoleh kepada pria yang sedang bersamanya saat ini. Soraya sudah terlanjur berjanji untuk ke Paris bersama pria ini Sabtu dan Minggu ini. Mereka pun sudah membeli tiket dan membooking hotel. Itulah mengapa tadi Soraya datang ke tempat Z, sebab dia membutuhkan suntikan dana tambahan untuk berondong peliharaannya. Z, maaf, tapi aku ada kerjaan di Paris Sabtu dan Minggu. Semua hal sudah dipersiapkan oleh manajerku dan tidak mungkin membatalkannya dalam waktu sesingkat ini. Kau tahu kan Z, profesiku adalah model. Bagaimanapun aku harus profesional dalam menjalankan pekerjaanku, ujar Soraya sangat berhati-hati. Z hanya diam. Soraya berpikir Z tersinggung dengan ucapannya. Padahal sebenarnya Z sedang memikirkan kalau tidak datang bersama Soraya, maka bagaimana cara mengusir para wanita-wanita di pesta itu nantinya. Z, panggil Soraya yang sudah dagdikduk. ATM berjalannya akan ngambek. Z, kau marah sayang? Kalau kau memang tidak ingin aku pergi, maka aku akan... Soraya tidak dapat meneruskan ucapannya karena Z memotong ucapan Soraya di tengah pembicaraannya. Tidak masalah Soraya. Kau pergi saja ke Paris. Aku akan datang ke pesta koktail itu bersama Ansel, tutur Z. Maafkan aku sayang. Aku berjanji sepulangnya aku dari Paris, aku akan memberikan servis terbaikku kepadamu. Cicit wanita itu untuk membujuk Z. Love you honey, ujar Soraya yang tidak dapat beralasan apapun dari Z, sebab Z sudah keburu mematikan telepon itu. Apa aku membawa Raya saja? Untuk sesaat, Z berpikir untuk membawa Raya saja pada pesta itu. Tapi sejurus kemudian Z geleng-geleng kepala sendiri. Tidak mungkin aku membawa dia. Mana mengerti dia pesta begituan? Lagi pula, aku tidak ada waktu untuk merubah penampilannya yang casual itu untuk ikut setara dengan wanita-wanita di pesta itu. Gumam Z yang kemudian berpikir membawa serta Raya adalah ide buruk. Daripada membawa dia, lebih baik aku diganggu wanita-wanita di sana. Cicit Z lalu kembali membaca emailnya. Raya melihat undangan yang ada di tangannya. Raya yakin Z pasti akan pergi ke pesta itu. Aku pasti akan datang ke pesta itu, lalu memasukkan lagi undangan itu untuk kedua kalinya ke dalam tas. Ansel, panggil Raya cepat ketika Ansel keluar dari ruangan Z. Iya, gimana? Lagi banyak kerjaan? Tanya Ansel sambil berjalan mendekat ke arah meja Raya. Lumayan, jawab Raya sambil menghentikan kerjaannya. Tadi kemana? Tanya Ansel kepada Raya. Tadi, ulang Raya. Iya tadi, ujar Ansel sekali lagi. Ansel ingat tadi ketika dia ke ruangan para model latihan.
Ansel tidak melihat Raya di meja kerja Raya. Oh iya tadi, aku ke toilet, ujar Raya berbohong. Tidak mungkin Raya mengatakan kepada Ansel apa yang terjadi tadi. Mulai dari dia dicumbui paksa oleh Z, lalu Z mengompresin miliknya, hingga Z suruh dia minum pil pencegah kehamilan. Semua itu terlalu absurd untuk didengar telinga. Jadi agar semuanya terdengar masuk akal, maka gunakan alasan yang sudah mendunia ini, ke toilet. Kirain udah pulang duluan, ujar Ansel. No, kerjaan masih banyak gini, mana bisa pulang, gegah Raya. Kalau gitu, kita makan siang sama-sama? Tanya Ansel pada Raya. Seakan-akan tidak ada yang berubah dalam hubungan mereka. Dek, hati Raya berdetak keras. Cara Ansel mengajaknya makan siang tidak berubah sama sekali. Gaya bicaranya, gerak tubuhnya, mimik wajahnya, benar-benar sama. Satu-satunya hal yang berbeda hanya status Raya yang saat ini bukan lagi wanita milik Ansel. Ansel menangkap air perubahan di wajah Raya. Sejurus kemudian Ansel sadar hubungannya dan Raya sudah tidak sama lagi. Ansel pun menelan salipannya, lalu mengusap-ngusap leher belakangnya. Maksudku, kalau kau tidak pergi makan siang bersama Z, maka kau bisa makan siang bersamaku. Ulang Ansel memperbaiki ajakannya yang salah tadi. Aku, ujar Raya ragu-ragu. Dia makan siang bersamaku, potong Z cepat. Memangnya kapan aku ada janji makan siang dengan pria ini? Tugas Raya dalam hati. Tapi tetap menutup mulutnya demi menjaga marwah Z di depan Ansel. Oke, lain kali, ucap Ansel sambil mengedipkan matanya sebelah kepada Raya, lalu berlalu pergi ke ruangannya. Z berjalan mendekat kepada Raya. Apa perlu aku peringatkan sekali lagi bahwa kau tidak boleh berdekatan dengan Ansel Hardata? Ucap Z sambil merapatkan semua gigi putihnya di hadapan Raya. Raya memajukan wajahnya ke depan pas di samping pipi Z yang sedang mencondongkan wajahnya di hadapan Raya. Tuan Zaidan Hardata, apa kau sedang cemburu? Bisik Raya tepat di telinga Z. Cih, kau pasti sedang bermimpi. Apa karena aku telah berbuat baik kepadamu tadi, maka kau jadi baperan anak Anulika Rayana? Ejek Z. Well, kalau kau tidak cemburu, maka perlihatkanlah bahwa kau tidak sedang cemburu. Sebab kalau kau terus bersikap seperti tadi, takutnya cacing di dalam perutku mengira kau sedang cemburu kepada Ansel Tuan Zaidan Hardata. Cemooh Raya sambil membereskan meja kerjanya. Lalu setelah itu Raya pun mengambil tas tangannya. Kau mau kemana? Z mencegah Raya pergi dengan menahan tangan Raya. Mau makan siang? Jawab Raya acuh tak acuh sambil melepaskan tangan Z yang sedang memegangi tangan Raya. Kalau begitu ayo, ujar Z cepat dan semakin mempererat pegangan tangannya kepada Raya. Tuan Z, let me tell you something. Tuan Z, mari aku beritahu sesuatu, ujar Raya dengan wajah empetnya. Aku ingin makan siang sendirian, tidak sedang ingin makan denganmu, ujar Raya dan menarik kasar tangannya lalu meninggalkan Z yang masih hanya diam mendapati Raya menolak ajakannya. Kamu hadir kan ke pestanya Friendly besok, Anggia? Tanya Sonya, salah satu teman dekatnya Anggia. Entahlah, jawabnya sambil melihat-lihat berita terbaru Z di dalam gosip. Dia lagi? Tanya Soraya. Tanya Sonya sembari mendaratkan pantatnya di lengan sofa yang sedang diduduki oleh Anggia. Dia tetap tampan seperti biasanya kan? Cicit Anggia melihat foto Z yang di salah satu cover majalah pengusaha sukses. Anggia menatap cover majalah itu dengan sebuah senyuman di wajahnya. I miss you, ujar Anggia dan memeluk majalah itu erat. Kalau masih cinta itu bilang, cicit Sonya. Dia udah gak cinta aku Sonya, ujar Anggia sambil masih mendekap erat majalah tadi. Kata siapa? Buktinya Doi masih belum married sampai sekarang, tukar Sonya sambil melipat kedua tangannya di dada. Tapi Z udah punya pacar. Kau tahu kan siapa pacar Z saat ini?
Anggia pun meletakkan majalah tadi dan berjalan ke meja bar mini di dalam apartemennya itu. Anggia menuangkan anggur ke dalam gelas yang ada di atas meja dan meminumnya dalam satu kali tegukan.